Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Setelah kita selesai penjelasan materi tentang pewarisan sifat dan berakhir pada seleksi alam, pada video ini kita lanjut dengan penjelasan materi tentang listrik statis. Anak-anakku sekalian, pada listrik statis ini saya akan menjelaskan bagian teorinya saja. Nanti kalau masuk pada cakaran dan rumus itu akan dijelaskan oleh Mem Yuli karena dia adalah ahlinya di dalam listrik statis dan magnet, ya. Dia nanti ahlinya, nanti dia akan jelaskan kalau masuk di dalam cakaran. Oke anak-anakku, kita mulai saja dengan penjelasan materi. Kita lihat peta konsepnya yang akan kita pelajari nanti, yaitu yang pertama benda atau bahan. Benda atau bahan ini terdiri atas benda yang bersifat konduktor dan isolator. Nah, benda atau bahan ini diberi muatan listrik dengan cara konduksi, gosokan, induksi. Nah, induksi menggunakan elektroskop dan ya digunakan untuk menguji muatan listrik. Nah, konduksi, gosokan, induksi ini menghasilkan listrik statis yang jenisnya ada yang bermuatan negatif dan ada yang bermuatan positif. Listrik statis ini interaksi dengan gaya elektrostatis. Gaya elektrostatis ini terjadi pada medan listrik dan memiliki energi potensial listrik, menimbulkan potensial listrik. Nah, gaya elektrostatis ini memenuhi hukum Coulomb dengan rumus F besar sama dengan K kecil Q1 Q2 per R pangkat 2. Jadi inilah yang akan dibahaskan dalam materi listrik statis. Oke anak-anak, kita mulai saja dengan penjelasan materi tentang listrik statis ini. Pernah barangkali kamu kenal yang namanya ambar? Kalau bagi saya, karena baru bagi saya dengan materi listrik ini, saya baru tahu ambar, istilah ambar. Nah, istilah ambar ini adalah elektron, ya. Ambar ini dikenal sebagai elektron dalam bahasa Yunani. Nah, merupakan sejenis getah yang memfosil dan berwarna kekuning-kuningan. Filsuf Yunani kuno Thales menemukan bahwa ketika digosok dengan wol, maka ambar memiliki sifat aneh yang menarik potongan-potongan seperti kertas kering, jerami kering, dan daun-daun kecil ke arahnya. Belakangan, pada abad ke-17, Dr. Gilbert merekonstruksi eksperimen Thales tersebut. Maksudnya, dia membuktikan eksperimen dari Thales. Itu Dr. Gilbert. Ya. Ia menunjukkan bahwa bukan hanya pasangan ambar dan wol saja, tetapi banyak pasangan lain seperti batang ebonit dan kaca kucing, bulu kucing, batang kaca dan sutra, lilin padat dan wol yang juga berperilaku sama jika digosokkan satu sama lain. Gejala apakah yang terjadi pada pasangan benda-benda tersebut?
bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Ya, ini adalah dua filsuf, ya, Thales dan Dr. Gilbert. Dr. Gilbert dia hanya mau membuktikan, ya, eksperimen dari Thales. Thales dia hanya menggunakan kain wol, ya. Kain wol ini dia katanya membuktikan sangat aneh, ya, memiliki sifat aneh. Dia bisa menarik potongan-potongan seperti kertas kering, jerami kering, dan daun-daun kecil ke arahnya. Berarti kesimpulannya ada magnet, ya, atau ada muatan listrik setelah digosok, ya, kain wol tersebut, ya. Nah, sekarang dilanjutkan oleh Dr. Gilbert. Dia katakan bukan hanya, ya, kain wol atau ambar yang digosok dengan kain wol. Ada juga benda-benda lain, ya. Benda-benda lain seperti, ya, batang ebonit, bulu kucing, batang kaca dan sutra, lilin padat dan wol. Itu jika digosokkan satu dengan yang lain, baru kita menarik, ya, sentuh pada kertas-kertas atau kertas-kertas ukuran kecil yang sudah dipotong, itu bisa terangkat. Berarti menandakan bahwa batang ebonit, kaca, ya, batang kaca dan sutra, bulu kucing, bila digosokkan satu dengan yang lain, misalnya ebonit, ya, digosok dengan bulu kucing, batang kaca digosok dengan sutra, lilin padat digosok dengan wol, kita sentuh pada kertas, itu kayak kertas itu tertarik. Berarti dalam hal ini setelah digosok satu sama lain, itu akan ada muatan listriknya, ada listriknya. Nah, sekarang benda yang memperoleh sifat aneh, yaitu dapat menarik benda-benda lain, dikatakan bermuatan listrik atau mengalami elektrofikasi, dari istilah Yunani elektron, ya. Fenomena pasangan benda tertentu pada saat digosokkan menjadi bermuatan listrik itu disebut dengan kelistrikan. Untuk lebih memahami tentang fenomena kelistrikan, mari kita coba, ya. Kita coba di rumah. Kalau ada mistar plastik atau mistar kayu di rumah, ya, kita gosokkan dengan kain sutra. Ada kain berbentuk sutra, ya, kain karet begitu, misalnya baju karet begini, bisa digosokkan sampai panas, ya. Baru kita potong-potong kertas, baru kita sentuh di kertas itu, apakah kertasnya terangkat atau tidak. Kalau kertasnya terangkat di mistar tersebut, berarti mistar tersebut ada muatan listrik setelah digosokkan dengan benda lain, kain sutra atau benang wol, ya. Ini bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan. Nah, di sini ini ada hanya mistar kaca, ya, mistar besi. Ya, nanti kita gosokkan luka, ya. Coba ada mistar plastik. Kalau ada mistar plastik, kita gosokkan di rambutnya atau bagaimana, gosok begini, ya, sampai dia lama, sampai dia bermuatan listrik, ya. Setelah itu kita potong-potong kertas, baru sentuh di kertas, apakah ada, ya. Atau kita sentuh begini, gosok begini, kita gosok sampai dia panas, ya, atau di kain begini, gosok sampai dia panas, baru kita sentuh di kulit. Itu seperti ada gaya tariknya, ya, itu. Nah, sekarang coba lakukan di rumah, ya, lakukan di rumah. Nah, setelah kita melakukan, jadi kita dapat melihat bahwa potongan-potongan kertas itu bisa melayang, terangkat, ya, bisa melayang dan menempel pada mistar plastik, ya.
Mengapa demikian? Karena yang tadi sudah digosok itu pasti ada mengandung muatan listrik. Itu. Ya. Muatan listriklah yang menyebabkan potongan kertas dapat menempel pada penggaris plastik. Itu ya kesimpulannya. Penggaris plastik dengan potongan kertas mempunyai muatan yang berbeda, sehingga keduanya saling menarik dan dapat saling menempel. Itu. Nah, ini kertas mistar plastik tadi sudah ada muatan listriknya. Dengan kertas yang berpotong pasti ada muatan berbeda, ya. Sehingga kalau disentuh, dekati begini, itu pasti dia terangkat ataupun menempel. Itu. Coba lakukan di rumah, ya. Lakukan di rumah. Kalau kita tatap muka, ya kita lakukan bersama-sama. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, jenis muatan listrik. Setelah menemukan bahwa sejumlah benda dapat diberi muatan listrik dengan menggosokkannya pada bahan tertentu yang sesuai, Dr. Gilbert berusaha menemukan jenis-jenis muatan listrik pada benda. Ia memilih batang kaca dan sutra sebagai salah satu pasangan, serta bulu kucing dan batang ebonit sebagai pasangan yang lain. Dengan menggosokkan batang kaca pada sutra, akan diperoleh batang kaca bermuatan yang berbeda dengan muatan batang ebonit yang telah digosokkan dengan bulu kucing. Melalui serangkaian percobaan, Dr. Gilbert menyimpulkan bahwa jika suatu benda menjadi bermuatan listrik karena gesekan, maka jenis muatannya akan sama dengan muatan listrik pada batang ebonit atau muatan listrik pada batang kaca. Selanjutnya ditetapkan bahwa muatan yang dihasilkan pada kaca disebut dengan muatan positif, ya, dan muatan yang dihasilkan pada batang ebonit disebut dengan muatan negatif. Bagaimanakah sifat muatan positif dan muatan negatif? Mari kita lakukan kegiatan di bawah ini. Kita lihat, ya, saya jelaskan, saya baca. Alat dan bahan yang kita gunakan, kita mau lihat sifat-sifat muatan listrik. Batang ebonit atau penggaris plastik yang bersih atau baru 2 buah, ya. 2 buah. Bisa mistar plastik 2 buah, batang ebonit 2 buah. Kalau tidak ada batang ebonit, ya mistar plastik atau mistar kayu. Batang kaca 2 buah dan kain sutra 2 helai, kain wol 2 helai, benang tebal 1 gulung, dan sepasang statif. Statif itu untuk gantungnya, ya. Ya, oke. Nah, ini karena barangkali kalian di rumah cukup saja mistar plastik 2 buah atau mistar kayu, itu saja. Kalau tidak ada batang ebonit, tidak ada kaca, itu 2 saja, mistar plastik atau mistar kayu. Kalau tidak ada juga mistar kayu, ya mistar plastik. Dan potongkan kertas-kertas kecil-kecil. Baru mistar plastik itu salah satunya gosok di kain sutra dan satunya gosok di kain wol atau benang. Gosokkan itu sampai dia panas, ya, sampai dia panas. Bisa juga gosok di meja kayu atau kursi kayu itu mistarnya. Kita gosokkan begini, ya, gosokkan di meja atau kursi kayu, kita gosok sampai dia panas. Sampai dia panas, baru sentuh di kertas itu. Kertasnya melayang, berarti mistar itu bermuatan listrik akibat gosokan tadi. Ya, bisa juga. Silakan lakukan. Nah, sekarang suruhannya, percobaan A, gosoklah salah satu batang ebonit atau penggaris plastik dengan kain wol. Lalu gantunglah dengan benang pada statif.
kita gantungkan begini. Gantungkan pakai benang ya, pakai benang, gantungkan. Gosoklah juga batang ebonit atau penggaris plastik yang satunya lagi dengan kain wol, lalu didekatkan pada batang ebonit. Ya, dekat pada batang ebonit itu atau penggaris plastik yang digantung pada statif. Kita dekatkan. Misalnya ini ya, kita gosokkan. Misalnya ini sudah gantung, sudah gosok, baru gantung, baru gosok lagi satunya, baru kita dekatkan. Ya, dekatkan. Apakah ada gaya tarik atau bagaimana? Itu maksudnya. Ya, oke. Bagian B, ambillah sebuah batang kaca dan gosoklah dengan sutra, lalu gantunglah dengan benang pada statif. 2. Gosoklah juga batang kaca yang lain dengan sutra, lalu dekatkan pada batang kaca yang digantung pada statif. Apa yang terjadi? Sama halnya tadi, ya. Apa yang terjadi? Apakah ada daya tariknya? Apakah ada tarik menarik? Itu. Percobaan C, ambillah sebuah batang ebonit atau penggaris plastik dan gosoklah dengan kain wol, lalu gantunglah dengan benang pada statif. Gosoklah salah satu batang kaca dengan sutra, lalu dekatkan pada batang ebonit yang digantung pada statif tadi. Apa yang terjadi? Ya, silakan lakukan di rumah. Oke. Nah, sekarang dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan, jika dua benda memiliki muatan yang sama, maka keduanya akan tolak-menolak. Ya, kalau muatannya negatif pasti tolak-menolak, atau muatannya positif dua-duanya akan tolak-menolak. Maksudnya, kalau ada gaya misalnya sentuh pada gaya yang satu tidak ada gaya tarik, berarti dia tolak-menolak, berarti tidak ada muatan. Berarti dia ya muatannya tidak berlawanan. Ya, tidak ada positif, tidak ada negatif. Harus satunya negatif, harus satunya positif sehingga ada daya tarik menarik. Oke. Jika dua benda memiliki muatan yang berbeda, maka keduanya akan saling menarik jika didekatkan. Ya, harus satunya muatan positif, harus satunya muatan negatif sehingga ada daya tarik menarik. Tapi kalau dua-duanya bermuatan negatif, pasti tolak-menolak. Atau bermuatan dua-duanya positif, pasti tolak-menolak. Oke. Di situ ada fokus. Hukum-hukum tarikan dan tolakan elektrostatis. Yaitu, hanya ada dua jenis muatan listrik, yaitu positif dan negatif. Tidak ada lagi lebihnya. 2. Benda yang memiliki muatan listrik sama dengan muatan listrik batang kaca dikatakan bermuatan positif. Itu kalau yang sama. Benda-benda yang memiliki muatan listrik sama dengan muatan listrik pada batang ebonit dikatakan bermuatan negatif. Yang sama pada batang ebonit. Ya, berarti dia tolak-menolak. Ya. Begitu juga pada kaca, ya, dikatakan bermuatan positif juga tolak-menolak. Kalau batang yang sama, ini positif, berarti tolak-menolak. Pada batang ebonit juga kalau ini negatif, kita sentuh pasti tolak-menolak. Dia tidak akan tarik-menarik. Berikut, muatan-muatan sejenis saling menolak. Betul. Muatan-muatan tak sejenis akan saling menarik, tarik-menarik. Gaya tarik atau gaya tolak tetap bekerja meskipun muatan-muatan berada di ruang hampa. Ya, itu hukum-hukum tarik dan tolak elektrostatis. Nah, sekarang bagian B, memperoleh muatan listrik dengan cara menggosok. Elektron-elektron bebas atau pada orbit terluar sebuah atom menentukan kelistrikan suatu benda. Ketika dua benda digosokkan satu sama lain, maka elektron-elektron bebas pada salah satu benda akan berpindah ke benda yang lain.
Kita misalkan perpindahan tersebut dari benda A ke benda B. Maka benda A akibat kehilangan elektron memiliki elektron yang jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah elektron di dalam inti atom, sehingga benda itu menjadi bermuatan positif kalau dia kehilangan. Ya, berarti dia melepaskan. Kalau dia melepaskan berarti dia bermuatan positif. Kalau dia menarik berarti dia bermuatan negatif. Jadi elektrofikasi positif pada suatu benda terjadi akibat kekurangan elektron dibandingkan dengan jumlah normalnya pada suatu atom netral. Benda B karena mendapat elektron memiliki kelebihan muatan negatif dibandingkan dengan muatan positif dalam atom, sehingga benda itu menjadi bermuatan negatif. Jadi elektrofikasi negatif pada suatu benda adalah akibat dari kelebihan elektron dibandingkan dengan jumlah normalnya dalam atom netral. Jadi kalau dia positif berarti dia melepaskan elektron. Tapi kalau dia bermuatan negatif berarti dia menarik elektron. Ada yang melepas, ada yang menarik. Kalau dia melepaskan elektron berarti terjadi pengurangan elektron. Dia bermuatan positif. Tapi kalau dia menarik elektron berarti terjadi penambahan, berarti dia bermuatan negatif. Ya. Nah, dengan demikian jika suatu benda menjadi bermuatan positif akibat digosok, maka benda yang digunakan untuk menggosokkannya menjadi bermuatan negatif dalam waktu bersamaan. Dengan kata lain, muatan yang sama besar dan berlawanan jenis muncul pada saat bersamaan. Nah, ada fokus di bawah sama halnya di atas tadi. Atom netral adalah atom yang memiliki jumlah elektron sama dengan jumlah protonnya. Itu yang normal. Ya, atom normal. Jadi, atom normal apabila jumlah proton dan elektronnya sama. Ya, itu atom normal. Atom normal. Atau atom netral. Akibat peristiwa fisika atau kimia, elektron bebas dapat meloncat dari atom satu ke atom yang lain. Atom yang ditinggalkan elektron menjadi kekurangan elektron dan disebut atom bermuatan listrik positif. Atom yang menerima elektron menjadi kelebihan elektron dan disebut atom bermuatan listrik negatif. Tadi saya katakan, kalau dia melepaskan elektron ditinggalkan itu dia bermuatan positif. Kalau atom itu menerima elektron, dia akan menjadi bermuatan positif dan dia menambah jumlah elektronnya. Benda yang atom-atomnya kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif. Benda yang atom-atomnya kekurangan elektron, benda bermuatan positif. Berikut ini contoh model atom untuk atom netral, atom bermuatan positif, dan atom bermuatan negatif. Nah, sekarang coba lihat gambar atom netral. Ya. Nah, sekarang gambar atom bermuatan positif. Ya, dan gambar atom bermuatan negatif. Kalau misalnya dia bermuatan berwarna kuning, ada minusnya, itu adalah elektron. Kalau di tengah-tengah pusat atomnya itu berwarna biru, itu neutron, dan yang berwarna merah proton. Ya, itu. Jadi, kalau dia misalnya menerima elektron, berarti dia minus. Kalau dia melepaskan elektron, berarti dia plus. Oke. Nah, sekarang kita lanjut buka halaman 72. Hukum kekekalan muatan listrik. Hukum kekekalan muatan listrik menyatakan bahwa jumlah total elektron dalam suatu sistem bernilai konstan
Namun saat dua benda dalam sebuah sistem digosokkan satu sama lain, maka elektron-elektron dari salah satu benda akan berpindah ke benda yang lain seperti pada contoh berikut. 1. Saat batang kaca digosok sutra, maka beberapa elektron dari batang kaca berpindah ke sutra, berpindah ke sutra. Batang kaca yang kekurangan elektron menjadi bermuatan positif. Jadi setelah penggosokan sutra memiliki kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif. Ya, lihat nanti ada gambar di bawah. 2. Ketika batang ebonit digosokkan dengan kain wol, beberapa elektron dari kain wol berpindah ke batang ebonit. Karena kekurangan elektron, maka kain wol menjadi bermuatan positif. Batang ebonit yang kelebihan elektron menjadi bermuatan negatif. Oke, kita lihat di situ. Ya, sebelum saling digosokkan, ada kain sutra, ada batang kaca. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Setelah digosokkan, lihat di situ, ya. Sutra mendapatkan elektron sehingga dia bermuatan negatif. Sedangkan batang kaca karena elektronnya berpindah ke kain sutra, maka batang kaca tersebut mengalami kekurangan elektron, maka dia bermuatan positif. Nah, sekarang kita lihat juga kain wol tidak bermuatan. Batang ebonit tidak bermuatan. Nah, sekarang digosok. Ya, digosok, saling digosokkan, maka kita di situ lihat di situ kain wol kehilangan elektron sehingga kain wol itu dia bermuatan positif, sedangkan batang ebonit mendapatkan elektron dari kain wol tadi, dari benang wol tadi, maka batang ebonit dia bermuatan negatif karena dia menerima elektron dari kain wol. Beda dengan di sebelah tadi, ya. Kain sutra dia mendapatkan elektron dari batang kaca. Batang kaca kekurangan elektron karena dia melepaskan ke sutra. Sutra jadi bermuatan negatif, ya. Sedangkan batang kaca bermuatan positif. Oke. Nah, sekarang walaupun terjadi perpindahan elektron, jumlah total elektron dalam sistem sutra dan batang kaca atau sistem batang ebonit dan kain wol tetap sama. Jadi muatan-muatan itu kekal. Oke, anak-anakku, di halaman 72 ada uji diri 4.1. Pertama, apa yang kamu ketahui tentang muatan listrik dan sifat-sifatnya? Coba jelaskan. Berikut, mengapa benda menjadi bermuatan listrik jika digosokkan? Jelaskan. Jelaskan dengan contoh tentang hukum kekekalan muatan listrik. Ada 3 di situ. Saya sudah jelaskan sedikit. Kalau kalian mendapat kesulitan, cari di nenek Google. Ya. Terima kasih anak-anakku sekalian, pada video penjelasan materi ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut pada sifat hantaran listrik pada bahan. Ya, nanti kita akan jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih, sampai di sini. Sekian.